Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Setiap orang yang beribadah di dalamnya akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dan berlipat ganda apabila dibandingkan dengan bulan-bulan selain dengan bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami insya Allah akan mengupas tentang amalan-amalan yang seharusnya ditinggalkan oleh setiap kita sebagai seorang muslim yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Apabila amalan itu kita kerjakan, maka kemungkinan besar amalan-amalan wajib di antaranya adalah siam Ramadan akan bisa terdampak, bahkan seorang yang melaksanakannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berdasarkan dengan ilmu yang benar, dan tidak ada kewajiban di dalam syariat ini kecuali apabila kita mengerjakan dengan ilmu, maka insya Allah itu sangat berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sudah semestinya ditinggalkan oleh orang yang berpuasa adalah amalan baik perkataan ataupun perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah syahrul Al-Qur'an. Bulan kita harus punya interaksi yang sangat baik dengan Al-Qur'an. Bulan suci Ramadan juga disebut dengan syahrul tazkiyah, bulan kita menyucikan jiwa-jiwa kita, karena sangat besar kemungkinannya kita di luar bulan suci Ramadan banyak dosa, banyak perkataan yang sia-sia, banyak informasi yang barangkali tidak kita butuhkan tapi kita terima dan seterusnya, sehingga hati kita juga ikut tercemar. Maka sangat besar kemungkinannya adalah ketika kita tidak menerapkan itu di bulan suci Ramadan dengan puasanya kita, maka akan berdampak dengan amal ibadah kita. Maka salah satu pesan dari Rasulullah SAW kepada setiap kita yang sedang berpuasa adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi puasa itu bukan identik dengan kita semata-mata menahan diri, tidak mengkonsumsi minuman, tidak mengkonsumsi makanan ataupun hidangan. Bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana kita memiliki kekuatan untuk tidak tergoda dengan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang sia-sia, perbuatan yang diharamkan. Perkataan yang diharamkan, perbuatan yang diharamkan, ketika kita bisa meninggalkannya saat kita puasa, maka insya Allah ta'ala puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan dan perbuatan ini harus kita hindari. Dan insya Allah dengan seperti itu kualitas Ramadan kita, baik qiyam Ramadan dan siam Ramadan, akan sangat bagus. Ada sebuah hadis juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum," apabila kamu sedang berpuasa, ya, fala yarfus wala yaskhab, maka jangan berkata kotor, bertindak keji, dan jangan teriak-teriak. Dan jangan sampai kita terprovokasi oleh seseorang yang dia berusaha untuk menyebabkan puasa kita itu batal atau sia-sia. Jangan sampai kita terprovokasi. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa in sabahu ahad aw syatamahu aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim.
Kalau ternyata ada orang yang mengajak kita membicarakan aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain, kemudian menghina orang lain, atau mengajak bertengkar, mengajak bersengketa, maka kita harus sadar bahwasanya kita sedang berpuasa. Maka kita tinggalkan provokasi itu. Kita kendalikan nafsu kita, emosi kita, lisan kita, perbuatan kita. Insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Ketika puasanya kita seperti itu, hanya orientasinya adalah meninggalkan makanan dan minuman, maka ini tidak cukup. Ada dua rukun dalam berpuasa. Yang pertama adalah harus hadirnya niat. Jadi kita niat berpuasa itu adalah karena iman. Kita niat berpuasa adalah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja belum cukup. Harus ditambah dengan kita menahan diri an muftirat. Al-imsak an muftirat. Kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Baik, yang pertama adalah dalam konteks perbuatan, misalkan berhubungan suami istri, itu juga tidak diperbolehkan. Atau mengkonsumsi makanan dan minuman, itu juga tidak diperbolehkan dalam waktu mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Termasuk perbuatan yang haram, perkataan yang haram juga harus kita tinggalkan. Maka mari kita bersama-sama membersihkan hati kita, menata pikiran kita dengan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kita gencarkan lagi frekuensi kita, interaksi kita dengan Al-Quran, maka insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir, dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.